Semeton Bali, apa kabar? Berita Bali kembali hadir menyapa Anda dengan saya, Nandita Putri. Serangkaian berita aktual tentang Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Memasuki pergantian tahun, harga cabai rawit di Pasar Anyar Buleleng melonjak hingga Rp75.000 per kilogram. Satuan Reserse Narkoba Polres Buleleng sepanjang tahun 2024 menangani ratusan kasus narkoba. Berwisata ke Tanah Barat, destinasi baru wisatawan di Kabupaten Badung. Menjelang pergantian tahun 2025, sejumlah harga komoditas pokok mulai naik. Harga cabai rawit di Pasar Anyar di Kabupaten Buleleng tembus di harga Rp75.000 per kilogram. Kenaikan cabai rawit di pasar terbesar di Buleleng terjadi sejak 3 hari belakangan. Awalnya harga cabai Rp65.000 per kilogram, lalu melonjak drastis. Menurut pedagang, pemicu kenaikan harga cabai rawit tersebut akibat musim hujan dan tingginya permintaan jelang pergantian tahun 2024. Cabai kecil, tergantung ya, yang ada macam 3 ini, ada asmoro, ada ori, ada ampenan namanya. Harganya juga beda-beda. Kalau asmoro, ori dia mesair ya, harganya sama 75. Kalau ampenan 70. Naiknya dari kapan, Du? 3 hari yang lalu. Faktor cuaca dan kondisi di lapangan ya. Soalnya kan sekarang hari raya mau tahun baru, jadi banyak pasokan yang perlu cabai. Pemkab Buleleng sudah memerintahkan tim Satgas Pangan Kabupaten turun langsung ke pasar dan gerai-gerai untuk memantau kenaikan harga cabai dan komoditas pokok lainnya. Tim Satgas Pangan memastikan bahwa ketersediaan dengan kebutuhan pangan di Buleleng sampai saat ini masih relatif aman, dan itu dibuktikan dari hasil pemantauan tim yang menyatakan bahwasannya sampai hari ini tanggal 30 Desember hasil pemantauan masih dalam kondisi aman dan stabil. Selain mengirim tim Satgas ke pasar untuk memastikan harga pangan tetap stabil, Pemkab Buleleng melalui PD Pasar juga membuka gerai pangan untuk mengintervensi harga. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan puncak musim hujan di Kabupaten Buleleng akan terjadi pada bulan Desember ini hingga Januari 2025. Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Buleleng mengimbau masyarakat dan wisatawan yang akan berlibur akhir tahun berhati-hati melintasi jalur perbukitan karena rawan longsor dan pohon tumbang, seperti jalur Wanagiri Bunduk menuju ke wilayah Seririt, jalur Singaraja Denpasar melalui Desa Gitgit, Kecamatan Sukasada. BPBD Buleleng saat ini sudah berkoordinasi dengan Balai Jalan. Sementara untuk jalan provinsi, BPBD juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali dan menyiagakan puluhan personel untuk menangani bencana. Kami himbau kepada masyarakat Buleleng atau juga seluruh masyarakat yang melintasi wilayah Buleleng untuk lebih waspada, hati-hati, terutama di saat musim hujan. Saat musim hujan agar berhati-hati, terutama di daerah-daerah berbukit yang berpotensi longsor seperti daerah jalur Wanagiri Munduk menuju Seririt, ya. Termasuk juga potensi longsor di jalur Singaraja Denpasar ya, yang melalui lintasan Desa Gitgit maupun Wanagiri. Tetapi kami di Pemerintah Kabupaten Buleleng terkait dengan kondisi tersebut sudah melaksanakan koordinasi terkait dengan kesiapsiagaan, terutama dengan kalau di jalan nasional kami sudah berkoordinasi dengan PPK Balai Jalannya. Kalau di jalan provinsi kami juga sudah koordinasi dengan Dinas PU Provinsi.
Selain jalur rawan longsor, jalur Lovina Seririt rawan dengan pohon tumbang. BPBD Buleleng sudah mengantisipasi dengan memangkas dan menebangnya. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Buleleng. Libur panjang Natal dan Tahun Baru menyebabkan hampir seluruh objek wisata di Bali kebanjiran wisatawan. Salah satunya Pantai Kuta, yang merupakan destinasi favorit baik bagi turis domestik maupun mancanegara. Namun melonjaknya jumlah wisatawan berdampak naiknya jumlah kendaraan dan menyebabkan kemacetan parah di sekitar kawasan Kuta. Seperti yang sering terjadi dari Tugu Peringatan Bom Bali hingga jalan di pesisir Pantai Kuta. Kondisi ini mengakibatkan ketidaknyamanan bagi wisatawan. Bambang Arditya, wisatawan asal Yogyakarta ini misalnya, mengungkapkan keluhannya. Kemacetan arus lalu lintas justru mengganggu dan membuat kesal wisatawan yang sedang menikmati liburan di Bali. Dulu saya pernah, tahun yang lalu nggak semacet ini, tapi untuk yang tahun ini ternyata kemacetannya parah menurut saya ya. Mengganggu kemacetan itu Mas ya? Sangat-sangat sebenarnya. Tidak hanya wisatawan, para pedagang di Pantai Kuta yang seharusnya meraup untung justru buntung alias rugi karena wisatawan menghindari Pantai Kuta karena tidak mau terjebak kemacetan. Susah ya Pak ya, nggak bisa kesana kesini, orang-orang juga mau lewat mau ke pantai juga susah. Jadi berpengaruh Bu dengan jualannya jadinya Bu ya? Pengaruh sekali Pak. Jadi orang-orang enggan kesini Bu? Iya Pak, karena macetnya mungkin ya Pak ya, buatnya mereka jadi malas jadinya. Kemacetan ini menjadi ketakutan bagi wisatawan untuk berlibur di Pantai Kuta. Bambang dan Nibade berharap pemerintah daerah dan pusat menemukan solusi untuk mengurai kemacetan yang justru merusak citra pariwisata Bali. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung.